Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyudhkira ismallahi ala ma razaqakum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hajj ayat 34. Ibu-ibu majelis taklim Musalla An-Nasirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah telah melewati Ramadan dan Syawal. Hari ini sudah masuk di awal Zulqa'dah atau Zulqaidah. Zulqaidah termasuk salah satu bulan yang Allah muliakan, yang disebut dengan Asyharul Hurum. Jadi dengan nikmat itu pula lah kita punya kesempatan bertemu dengan Zulhijjah. Harapan kita dapat menikmati kemuliaan 2 bulan yang berturut-turut itu untuk dapat menjadi bekal bagi kita di akhirat nanti. Salawat dan salam untuk Rasul yang ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita tahu Rasulullah adalah teladan dalam hidup kita. Kita ikut dia dengan harapan di akhirat nanti mendapat syafaat dan perlindungan darinya. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat sore hari ini adalah mengapa kita berkurban. Orang berkurban, kita berkurban. Orang berkurban, kita tak berkurban. Kenapa tak ikut? Kan itu. Jadi materi ini adalah motivasi untuk kita, sehingga ada semangat di dalam kehidupan ini. Allah beri kita nikmat bertemu dengan Zulhijjah nanti. Kadang orang-orang berpikir setelah orang tuanya meninggal baru sibuk anaknya nak mengorbankan orang mati. Sudah meninggal tulis namanya almarhum, almarhumah. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Jangankan kurban, solat aja tak wajib dia dong. Orang mati wajib solat. Mengapa sibuk nak mengorbankan orang mati? Orang hidup itu ditulis namanya lalu diniatkan untuk orang mati. Ini almarhum, ya kan? Ditulis nama almarhum. Ditanya boleh nggak berkorban untuk orang mati? Kalau berkorban untuk orang mati boleh. Tapi orang mati ada kewajiban berkorban? Tidak. Jadi masalah jadinya. Orang mati berkurban, mana bisa? Yang bisa orang hidup berkurban untuk orang. Jadi tulis nama yang hidup. Ini kadang-kadang almarhum. Ada pula orang mati disuruh. Kita masih hidup inilah dikasih semangat untuk ikut berkurban. Iya, kalau rezeki anak nanti ada, maka dia berkurban. Lalu diniatkannya untuk kita. Alhamdulillah. Yang ditulis nama dia lah. Kenapa gitu? Orang mati tak ada kewajiban. Jangankan kurban. Kurban itu kan tidak sama dengan solat. Lebih kuat perintah sedang solat aja tak wajib. Nah maka dimotivasi hari ini supaya ikut berkurban dan tak ada penyesalan kalau udah mati nanti. Waktu hidup selalu ikut berkurban. Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin, setiap umat itu kata Allah Subhanahu wa taala, ja'alna mansaka, kami jadikan mereka itu untuk ikut berkurban. Kalau zaman Nabi Adam
Mengapa dia berkurban? Karena nak memilih wanita tercantik yang akan menjadi istrinya. 2 laki-laki dengan 2 perempuan, si Qabil dengan Habil. Ada yang cantik, nak berebut itu, maka Allah perintahkan berkurban. Kita umat Nabi Muhammad berkurban bukan karena itu, ya. Berkurban tiada lain adalah karena mengikut sunnah. Nabi tak pernah meninggalkan 1 tahun pun untuk tidak berkurban dalam hidup dia. Kalau dilihat dari perbuatan Nabi, maka hukum berkurban itu wajib, karena Nabi tak pernah tinggalkan. Setiap tahun Nabi memotong. Nah, walaupun ada perintah Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Itu dalil yang didudukkan ayat yang mengatakan kurban itu wajib. Tapi jumhur ulama mengatakan sunat muakkadah, sunat yang sangat dianjurkan. Kalau dilihat kedudukan hukum dalam usul fikih, sunat muakkad itu dekat dengan wajib. Sunat muakkad, contoh sunat muakkad itu sholat sunat rawatib, itu sunat muakkad. Qobliyah dan ba'diyah. Tahiyatul masjid itu sunat muakkad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapa kita berkurban? Karena memang Allah perintahkan untuk ikut kurban. Umat manapun berkurban. Bahkan Ibrahim alaihissalam, dia berkurban dengan apa? Anaknya yang paling dia cinta. Kalau anaknya 5 atau 9, diminta 1, masih ada 8, masih ada 4 sisaan. Seandainya Allah minta anak kita kurbankan 1, ada 5 anak kita, mana yang paling bandel, itu aja lah kurbankan, selesai. Masih ada 4 kan? Ini anak cuma 1, itu pula yang Allah minta. Bayangkan tuh. Itu ujian Ibrahim alaihissalam. Allah meminta pada umat Nabi Muhammad, bukanlah tidak diminta. Apa yang dimintanya? Hanya sedikit rezeki yang kita punya. Badanmu perlu kuat. Nah, jadi kalau dilihat firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hajj ayat 34 tadi, memang kurban itu adalah perintah Allah. Dia berdengung, mungkin perlu kuat. Kurangi sedikit. Nah, kurangi sedikit, tidak berdengung. Kalau saya jauhkan dia tidak berdengung. Atau saya yang terlalu maju. Mudah Bu. Nah. Jadi kalau kita lihat itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqakum. Mengapa kita berkurban? Untuk tidak apa-apa, hilang bunyi dengungnya kan? Udah Bu. Tak berdengung, saya taruh bawah. Macam tadi. Dah. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqakum. Mengapa kita berkurban? Mengapa orang ikut berkurban? Untuk mengingat Allah, bahwa Allah lah yang membagi kita rezeki. Allah yang membagi rezeki kepada seluruh alam semesta ini. Yang namanya tukang bagi, kalau kita dekat dengan dia, kalau kenal makin banyak bagian. Kalau tak kenal, sedikit bagian. Maka digambarkan bahwasanya orang yang mendapat rezeki lalu ia berbagi, Allah berjanji ditambah. La in syakartum la azidannakum. Maka berkurban itu tanda syukur. Kalau kamu mau berkurban, aku tambah, kata Allah. Nanti pulang, coba cari batang ubi, minta 2 jengkal aja, nggak usah banyak-banyak. Untuk apa? Tanam. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Ibu tanam di pojok kanan dekat pagar rumah ibu, biar nggak terganggu-ganggu. Satu lagi ditanam sejengkal lagi di sebelah pagar rumah kiri. Yang satu biarkan tumbuh lama-lama, biarin aja, jangan ambil daunnya. Ada hasilnya, ubi kayu namanya. Bikin kerupuk, bikin ubi rebus, ubi goreng, bisa. Yang sebelah kiri patahkan setiap minggu.
dipatah pucuknya. Satu pucuk macam mana nak makan Pak Ustaz? Tak payah. Menggelegak nasi itu dah mulai habis, dia taruh di atas, diuoan namanya. Kalau sabatangnya kemabui banyak air pada daun ni lah kan. Lapa nak makan di uok. Lama kan? Bau nasi pun rancak, enak. Tahulah tahun 70 lahir mah. Yang nak tahu tu anak zaman now, zaman milenial. Nyo main HP ke radio yo. Lah, patahan minggu besok petuneh je balik. Patahan lo balik lah dapat 2. Minggu besok potong lo balik. Lama-lama banyaknya kan? Tu namanya pucuk ubi. Makin dipatah makin banyak. Begitulah sedekah itu. Begitulah kalau bersyukur. Ikut nungguan 6 bulan baru panen. Ada hasilnya, ada saketek ubi 2 kilo. Bek kolak selesai. Di maun tuangnya, batangnya bertambah. Batang sejangka, kini ada 2 meter. 2 meter kalau dipotong sejangka, berapa dapat 20 batang. Tanam lo 20 batang. Nunggu 6 bulan le dapat 20 banyak kan? Kalau nak menanam dapat tak? Berkurban tu macam itu. Kalau nak berkurban akan bertambah rezeki. Karena tukang hagi rezeki tahunya, aku metek dapat piti banyak dari buah, buat lotek giliang. Alasan tak ada piti. Oh, nak ada piti kecilnya. Wifi di rumah ada 3,000 sebulan. TV orang kini pakai wifi, bahasa awak wifi. Ngaku je lah pada sebulan. Nonton bisa, main HP bisa. Sekampung di rumah tu lah mereka sebenarnya 3,000 sebulan. 10 bulan berapa? 3 juta. Di musola kau berapa kurban? 2,5. Malah habis sama 1,000 pitinya. 27 mancak kadang sepi itu. Alah, jadi kalau orang rumahnya ada wifi, hendak ikutnya kurban. Tunggulah. Kecil Allah untuk wifi bisa, untuk kurban nak muang dah kecil. Nak kurangi suak. Kalau lakinya merokok, lebih leleh. 10,000 sehari. 10 hari 1,000. Ni ketik-ketik keluarnya. Sebulan 3 tui, 10 bulan 3 juta. Berarti 2 orang bisa kurban serumah. Kurbankan rokoknya setengah bungkui, ada piknya kurban. Untuk rokoknya talok, untuk kurban tak taloknya rokok 10,000 keluarnya start cek. WN kaciyo 10,000 cucuan sehari situ. Cucuan sehari. 30 hari 300. Bisa ikut kurban? Kalau kecek Nabi mawajada sa'atan. Siapa yang punya kesempatan? Kesempatannya apa? Duit di Zulqa'edah bersobok Zulhijjah. Falam yudahi, dia tidak menyembelih kurban. Fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat solat kami. Mbak Allah kan dapat syafaat awak anda ikut rombongan Nabi Muhammad dah. Rugi kan? Berfikirlah lagi. Mengapa orang berkurban kok awak tak amuah? Pada rezeki ada. Untuk kurban tak ada. Ustaz untuk wifi ada, untuk rokok ada. Anggaran untuk kurban tu ada. Tak terkumpul-kumpul duit Ustaz. Betul, pergi arisan bisa ngumpul duit. Untuk apa? Berutang. Ambil pertama kan utang kan? Ikut arisan kenapa? Ya kalau ndak ikut ndak enak pula rasanya. Bisa ngumpul-ngumpul duit. Dapat pertama, buat pinjaman 10 bulan ke depan bayar. Ada orang ikut arisan bukan itu, pingin menabung. Karena di rumah ditabung habis saja. Datang ke pengajian tiap bulan, aku terakhir aja lah cabut. Dapat duit lengkap. Untuk apa duitnya? Niatkan untuk berkurban. Bisa, nada bisa dah. Kalau mau. Kenapa? Allah bagi kita rezeki, maka Allah suruh kita berkurban. Mengapa kita berkurban yang kedua? Jawaban Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 34 itulah dia. Siapa yang bagi rezeki? Allah. Siapa yang mencukupkan rezeki kita? Allah. Siapa yang minjamkan kaki kepada kita? Allah. Siapa yang minjamkan mata kepada kita? Perawatannya tidak ada dah. 50 tahun pakai kacamata. Terang lagi. Coba per 3 bulan dikeluarkan, digosok-gosok, kasih oli, masukkan lagi. Tak ada olinya, tak nampak lagi. Ibu naik motor gitu kan?
Coba anda ganti oli, panas mesinnya jin. Mata kita cuma gini aja, udah masuk sesuatu langsung keluar airnya. Tak pernah nambah air situ dong. Mobil kalau kacanya kena debu, isi airnya baru pencet. Nggak ada airnya keluar wipernya dong. Coba itu nikmat Allah bagi. Kalau kita tak berkorban rugi, karena Allah tahu berapa rezeki yang Allah bagi pada kita. Itu mengapa? Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ilahukum ilahu wahid. Maka orang yang berkorban itu mendudukkan tauhidnya. Allah bagi rezeki tadi kan, yakinlah Allah akan bagi rezeki kita kalau kita mau berkorban. Jadi orang yang akidahnya kuat, yakin dia mau berkorban. Contoh, ini Juli, ya kan? Anak nak kuliah. Alasannya apa? Kata suaminya, kita kurban ya. Anda usah lah, anak kita nak kuliah tahun ini. Nanti duit tak cukup, anda percaya rezeki dari Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berjalan keluar atas masalahnya. Tak percaya? Dulu minyak bising mahal, sekarang ada bising enggak? Tapi tak bising dah kan, beli juga. Bisingnya sebentar ya, pas naik aja. Minyak goreng tiba-tiba hilang, mahal. Ribut mana-mana emak-emak. Antri panjang-panjang. Sekarang ada antri enggak? Udah keluar dia, mahal. Beli juga. Ada rezekinya? Ada. Buktinya laku juga minyak dijual tuh. Tela-tela jualan juga, gorengan jualan juga, berarti ada minyak. Cuma harga naik sedikit. Biasanya 1.001, sekarang 2.000. Ya enggak apa-apa. Jalan keluarnya ada kan? Bapak-bapak antri bensin, emak-emak antri minyak kok. Kan itu ceritanya kemarin kan? Sekarang ada antri lagi enggak? Tapi tanpa kita sadari naik, rezeki kita juga ditambah. Kalau enggak, mana bisa makan goreng pisang di rumah lagi. Dulu beli 5 kilo, sekarang beli cukup 2 liter. Dulu 50.000 kali 5 kilo tuh. Sekarang 2 liter 50.000. Akan sama dapat juga 50.000. Cuma dulu banyak, sekarang sedikit. Itu syukur masih ada. Jadi tauhid itu orang yang berkurban yakin bahwasanya Allah akan mengganti rezeki yang dikeluar. Yakinlah. Anak untuk kuliah itu insya Allah ada kalau berusaha. Tapi kurban ini hanya sampai 9-10 Zulhijjah. Paling lama 13 Zulhijjah. Habis itu tak ada lagi kurban lagi dong. Motong biasa lagi namanya. Kalau kuliah masih bisa tahun depan. Kuliah masih bisa dipinjam. Karena sekolah. Maka orang-orang membatalkan karena melihat sesuatu keinginan yang lain, dia lupa rezeki datang kepada Allah, itu sulit hidup. Maka disebutlah bersedekah. Kalau 2.000 bisa orang sedekah, 5.000 bisa, 10.000 bisa, 2.700.000, tunggu dulu. Kan iya? Ibu pulang dari musola nih besok dapat berapa bungkus dagingnya? 2 bungkus. Karena peserta. Atau 3 bungkus, 3 kupon. Yang tak peserta dapat sebungkus, tak bayar. Sedekah terhebat tuh kurban. Daging nih bawa pulang cuma 3 kilo, harganya 2.700.000. Itu sedekah paling hebat. Sekali setahun. Untuk apa? Menghidupkan akidah kita bahwa kalau kita bersedekah melalui ibadah kurban, maka Allah pasti ganti. Harus yakin. Itu sebut fa ilahukum ilahu wahid. Itulah Allah yang menguasai langit dan bumi. Minta kepada dia, Allah tambah. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat disebutkan ya, falahu aslimu. Maka orang yang berkurban itu orang Islam. Aslimu, Islamlah dia, sempurnalah dia. Dalam rukun Islam, untuk menyempurnakan rukun Islam apa? Pergi haji. Itu yang kelima kan? Sempurnalah keislaman. Awak haji nak sanggup, berkurban aja lah. Karena ibadah terbaik di 10 awal Zulhijjah termasuk berkurban. Maka disebutlah haji itu hari raya haji.
Kalau berkurban hari raya Idul Adha. Adha itu nyembelih atau disebut juga hari raya kurban. Maka salah satu amalan terbaik yang kita lakukan itu duduk keislaman kita berkurban. Jadi orang Islam pasti berkurban. Kan itu motivasi kita. Kemudian yang terakhir Allah jelaskan di dalam surah yang sama, wa basyiril mukhbitin. Jadi berikanlah kabar gembira bahwasanya orang yang berkurban itu orang yang patuh dan orang yang tunduk. Patuh dengan agamanya, Allah suruh. Tunduk dengan aturan Nabi. Kenapa? Karena Nabi setiap tahun berkurban. Makanya satu nama itu cukup untuk satu keluarga. Jangan sampai tak ikut. Perjuangannya emang berat. Ibrahim alaihissalam ketika akan menyembelih anaknya, dikatakan kepada istrinya, mandikan anak kita ini, pakaikan pakaian yang bagus, aku mau bawa dia jalan-jalan. Itu senang emaknya kan? Kalau dibilangnya mandikan anak ini, pakai pakaian yang bagus, aku nak menyembelih dia, akan nak bacok suaminya sudah. Jalan-jalan, sudah dimandikannya, bawalah anak berjalan, Ismail yang berjalan. Apa kata setan? Kau nak tipu, bukan nak buat jalan-jalan. Laki di kau tu nak menyembelih anak satu-satunya. Siapa bilang? Ibrahim. Ngapa? Karena disuruh oleh Allah. Oh, kalau Allah yang menyuruh, jangankan anak, aku pun mau, kata bini dia. Ambil batu, lempar. Setannya dilempar. Jadi besok kalau suami tak mau berkurban, lempar suami itu. Ada setannya. Bang, kita kurban tahun ini yo. Anak nak kuliah katanya. Itu setan tuh. Tak percaya orang rezeki. Saya enggak berkurang. Ketika istrinya digoda untuk menghentikan perintah Allah, Ibrahim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu ma'as sabirin. Itu ketika anaknya mulai dewasa, falamma balagha ma'ahu sa'ya balik qala ya bunayya, ayahnya mengatakan kepada anaknya, inni ara fil manam, aku melihat dalam tidurku berkali-kali. Mimpinya sering. Nama ya namu manam, jamak dari tidur. Banyak tidur aku melihat, aku disuruh menyembelih. Lalu apa kata ayahnya? Bagaimana menurutmu nak? Ibrahim pun minta persetujuan anaknya. Anni azbahuka fanzur maza taro, coba kau pikir bagaimana itu mimpi ayah ini. Apa kata anaknya? Qala ya abatif al ma tu'mar, ya ayahku, lakukanlah apa yang Allah suruh. Coba tu taat, tunduk namanya. Taat dia. Macam mana? Mau beli PS atau kurban? Janganlah kurban, ya PS lah. Lempar pakai batu. Maka Ismail mengambil batu, digoda oleh setan. Masa kau mau disembelih sama ayah kau? Ambil batu lempar. Maka tertulislah dalam perintah haji melempar jumrah. Kan itu? Nah, itu dia. Anaknya setuju, istri, terjadi kurban itu. Tapi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala bizibhim azim, dengan domba yang besar, kibas yang besar, karena keikhlasan tadi. Maka orang yang berkurban itu orang yang tunduk, bahwasanya mereka tunduk akan perintah Allah dan Rasul. Itu mengapa kita berkurban. Itulah dia. Allah yang jelaskan, ya. Nah, lalu apa yang didapat oleh orang-orang berkurban? Yang pertama, ampunan. Jadi orang yang berkurban itu punya kesempatan untuk waktu mustajab berdoa. Mustajab berdoa. Ya Fatimah, wahai Fatimah, pergilah engkau saksikan sembelihanmu. Ketika darah sembelihanmu menyentuh tanah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tetesan darah terakhir.
Yang namanya waktu mustajab, tempat mustajab itu di Madinah, di Mekah, di Haramain. Ongkosnya mahal. Berapa puluh juta pergi haji, sekarang pergi umroh. Minimal 25 juta umroh kan? Ini 2.700.000 kan, Bu, 10%. Dapat waktu berdoa. Dan dijabah oleh Allah SWT. Apa doanya? Minta kesehatan, keselamatan laki bini. Minta selamat juga anak-anak. Minta dilembutkan hati suami saat hewan sembelihan itu dipotong. Itu doa paling mantap. Waktu yang paling tepat. Hadiri. Itu hanya dapat oleh orang berkurban. Tak kurban tak dapat, betul? Nah, cobalah. Yang kedua, ibu kalau makan kambing sama bulu-bulunya enggak? Sapi ada bulunya kan? Dimakan bulunya enggak? Enggak dong. Orang berkerupuk jangek aja dibuang, dibakar dulu itu. Jadi kalau orang berkurban tuh sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa kita berkurban? Kita ikut syariat Ibrahim alaihissalam. Jadi sahabat bertanya nih, kuku dimakan enggak? Kuku kambing, kuku sapi. Disop pun tidak ada kan? Tanduk disop enggak? Dibuang. Gigi diambil enggak? Dibuang. Nah, dalam hadis dikatakan, mengapa kita berkurban? Apa manfaatnya? An Abi Daud, ya, An Zaid bin Arqam, dari Abi Daud, Zaid bin Arqam berkata, apa katanya? Qala ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasul. Apa ditanyanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma hazihil udhiyah, apa ini perintah kurban? Menyembelih hewan tuh ngapo kita menyembelih hewan? Pertama syariat disampaikan kepada sahabat. Sahabat bertanya, maka qala Rasulullah SAW, sunnata abikum Ibrahim. Itu adalah sunnah bapak kita Ibrahim alaihis salam. Maka Allah menyebut tadi, likulli ummatin, setiap umat itu ada perintah berkurban. Faqalu, lalu mereka mengatakan, fabima lana fiha ya Rasulullah, apa yang kami dapat kalau kami ikut kurban? Kami potong sapi, kami potong kambing atau onta, apa yang kami dapat? Ditanya. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bikulli sya'ratin hasanah. Setiap rambut dari hewan yang kamu sembelih itu dapat kamu kebaikan. Jadi besok coba dicukur punggung kambing tuh, hitunglah bulunya tuh. Berapa banyak bulu kambing? Sebanyak itulah amal soleh kita dapat. Hasanatan, kebaikan. Padahal tuh nggak dimakan kan? Ada orang ngumpul kambing tuh? Tak ada, dibuang. Jangiknya yang perlunya, Bu. Kalau bulu tak perlu dah. Bulunya saja itu dihitung, padahal tak terpakai. Gigi dibuang, tetap diganti oleh Allah. Tanduk dibuang, tak dimakan, tetap dinilai sebagai saksi di akhirat nanti. Maka itulah manfaat berkurban. Yang tak terpakai dari hewan saja bernilai kebaikan. Tak ada yang terbuang. Kalau mubazir, gigi dibuang, gigi sapi, mau diapain? Bikin kerupuk, nggak bisa lah. Kerupuk gigi ada, Bu? Nggak ada kan? Yang ada kerupuk jangek. Kan itu. Maka disebut lagi oleh sahabat. Lalu sahabat bertanya lagi, kalau memang rambut, kan ada yang halus, ada yang kasar. Sahabat ingin tahu juga, kalau yang halus, ya juga nak katanya. Fal yasaufa ya Rasulullah. Kalau yang halus yang mana ya Rasulullah? Kan ada bulu-bulu halus, bulu roma itu, bulu hidung dia kan ada. Halus lagi itu. Tak yang kasar saja ada ditanya. Bikulli sya'ratin minas suf hasanah. Jangankan yang kasar, bulu halus pun tetap Allah hitung sebagai kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Cobalah, orang berkurban itu nikmatnya luar biasa. Daging dapat dibagi-bagi, tulang disop, kulit dibukur jangek, gigi tetap tak terbuang walaupun tidak dipakai. Bulu yang banyak hitunglah. Kalau gigi sikitnya, Bu, ya, banyak bulu lagi kan. Yang tak berguna saja Allah catat sebagai kebaikan. Nah, itu untungnya. Maka saya nakut-nakutin supaya ikut tahun ini kurban. Rugilah, tak dapat. Yang ketiga, apa manfaatnya? Ya,
Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berkurban itu belajar ikhlas. Kalau cuma sedekah 2.000, 5.000, 10.000 orang bisa. 50.000 bisa orang masuk kota impak. 75.000 selembar bisa. 100.000 bisa. Tapi 2.700.000 tunggu dulu pikir ya katanya. Nah, itu lagi. Makin besar sedekah makin besar godaan. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Had ayat 37, la yanalallah, sungguhnya Allah tidak menerima luhumuha, daging, bukan dagingnya yang Allah lihat, bukan besar sapinya yang Allah lihat, bukan banyak daging kambingnya yang Allah lihat, wala rimauha, bukan darah yang tumpah berapa banyak, bukan, walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang Allah lihat adalah ketakwaan kamu. Mau enggak berkurban? Mau enggak bersedekah? Itu yang Allah lihat. Maka bersyukur kita masih hidup, ada kesempatan untuk ikut berkurban. Kita bawa, tidak ada yang terbuang dari hewan kurban itu. Walau tak kita makan, tapi Allah ganti menjadi kebaikan. Nah, kalau nak menghitung berapa banyak kebaikannya, kan sahabat bertanya, kau hitunglah bulu jawi itu berapa jumlah bulunya? Nah, itulah kebaikan. Tak terhitung. Bulu kambing apalagi? Allah, banyak seluruh badannya. Yang tak terpakai saja dari hewan kurban, Allah ganti sebagai kebaikan. Rugi kalau tak itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah kalau kita bersedekah, maka Allah janjikan kepada kita dua hal. Pertama, Allah beri keberkahan. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan ampaki au ampaki, ya, nafkahkanlah, infakkanlah, ya, au dahi, jangan atau kamu berkurbanlah, wala tuksi, jangan kau hitung-hitung, jangan kau simpan-simpan, fayuksillahu alaik, kalau kau simpan-simpan harta itu maka Allah tahan, Allah ambil berkahnya. Cobalah nak berkurban, ada godaannya, anak mau kuliah, nak berkurban, anak nak beli kendaraan, kebutuhannya banyak, simpanlah dulu, Allah tahan keberkahan harta. Kalau berkahnya hilang, rugi kita. Orang bisa kenyang makan, tapi setelah makan sakit. Maka dalam makan kita berdoa kan, Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah yang aku makan, tak jadi penyakit. Fima razak, yang telah kau beri kepadaku, wakina azaban, jauhkan aku dari siksa makanan itu. Kurban. Jadi orang menyimpan harta, Allah tahan keberkahan harta kalau tak ikut berkurban. Itu berbahaya. Kita punya tapi bikin susah harta, jangan mau. Yang kedua kata Nabi apa? Wala tu'i fayu'illahu alaik. Janganlah kamu menahan uang itu karena Allah akan menahan kemurahannya kepadamu. Allah tak bagi kita lagi. Kalau Allah menahan rezeki, bahaya. Maka doa kita ada, Allahumma la mani alima a'taita. Ya Allah, la mani alima a'taita. Tidak ada yang bisa melarang kalau engkau berkehendak. Kalau Allah mau bagi, Allah kasih. Tak ada yang menghentikan itu. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada orang bisa memberi kita kalau Allah menahan. Itu berbahaya. Tidak usah jauh-jauh Allah tahan lagi. Tak bisa buang angin aja bingung gitu. Tak bisa kentut. Kalau kentut marah-marah, apa nih busuk kata dia. Kentut, coba nak kentut. Mana angin itu pergi? Membesar perut, ya Allah ke dokter, mahal bu. Untuk buang angin aja. Tidak bisa buang air besar, mohon maaf. Dah 2 hari tak buang-buang, makin besar si perut. Apa menangis? Suntik-suntik lah, apa-apa lah, penting bisa buang air. Makan pepaya aja keluar deh kan. Seandainya Allah tahan itu, bahaya nak. Maka berkurban itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Hanya kadang-kadang orang udah meninggal baru sibuk lah mengorbankan orang tua. Jangan sampai anak kita susah dibuat kita. Mumpung kita bertemu dengan Zulhijjah 1 bulan ke depan lagi, niatkan sekarang. Tak dapat tahun ini, tetap sambung tabungannya bisa tahun depan. Tapi niat sudah ada. Itulah motivasi mengapa orang berkurban. Mengapa kita
berkurban. Apa yang didapat orang berkurban, itulah yang disampaikan sore hari. Ada pertanyaan? Gak usah panjang-panjang, ngangguk-angguk saya lihat dah. Lama nunggu Ustaz tadi masalah. Ada pertanyaan, Bu? Jadi ada yang bilang kalau ndak akikah boleh berkurban? Boleh, ndak ada hubungan akikah dengan kurban. Akikah itu tanda syukur dapat anak. Siapa yang mendapat perintah? Orang tua. Kalau berkurban bukan itu. Allah bagi rezeki, inna a'tainakal kausar. Fasalli li rabbika wan, kalau kau salat berkurbanlah. Nah, itulah dia. Maka kurban tiap tahun, akikah sekali seumur hidup. Kurban itu kita. Makanya kalau akikah satu kepala, kalau jantan dia 2 kambing. Kalau betina anaknya 1 ekor kambing. Kalau kurban ikut aja lah, dengan sapi bisa 7 orang. Dengan kambing bisa 1 orang 1 nama. 1 orang 1 keluarga bisa. Itulah hebatnya. Maka Nabi menyebut, hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ini rezeki darimu, kembali kepadamu ya Allah, aku korbankan. Fataqabbal minni, terimalah dariku, terimalah kurbanku, terimalah sembelihanku. Wa ala ahli, dan keluargaku. 1 nama itu cukup. Jangan sampai keluarga kita tidak ikut berkorban. Tapi kalau suami bekerja, istri bekerja, jangan 1 nama. Ikutlah suami dan istri. Kenapa? Supaya Allah bukakan rezeki yang banyak tahun depan. Jadi ini memancing kehendak Allah Subhanahu wa taala supaya Allah lebih sayang kepada kita. Jangan berkorban itu, Allah mudahkan urusan dunia kita, Allah beri kita kehidupan akhirat yang terjamin. Kenapa? Karena hewan yang kita sembelih yang tak terpakai akan menjadi kebaikan dan menjadi saksi di akhirat nanti. Ada pertanyaan? Kalau tak ada, saya lihat dah angguk-angguk, dah paham. Itu ya. Ada Bu bertanya? Mengapa berkurban? Itulah jawaban. Kesimpulannya adalah bahwa berkurban itu memang Allah perintahkan setiap umat. Maka Nabi Muhammad mengajarkan dia tak pernah berhenti berkurban sampai akhir hayatnya. Dilihat dari perbuatan Nabi itu sunnah namanya, maka kurban itu wajib. Nabi enggak pernah bolong. Maka hukum terendah itu adalah sunat muakkad. Ditambah dengan firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau dan berkurban. Salat dengan berkurban satu hukum. Itu dia. Kemudian yang kedua, berkurban itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah bagi kita rezeki. Allah tahu, ini keluarga dapat duit, ini tak dapat duit, ini dapat sedikit. Allah tahu, karena Allah yang bagi. Nah, kalau ingin bertambah, maka ikutlah kurban. Allah janji, kalau kau ikut aku tambah. Itulah tadi contoh tentang batang ubi yang kita tanam. Kalau kita enggak bertanam, mana akan dapat isi ubinya? Kalau kita enggak petik, mana akan dapat sayur lagi? Nah, itulah Allah beri kita. Kemudian yang ketiga di situ adalah bahwasanya fa ilahukum ilahu wahid. Akidah kita, tauhid kita duduk. Orang Islam itu yakin Allah akan membagi rezeki. Allah yang mengatur. Itu akidahnya. Maka di surah lain disebut, barang siapa yang bertakwa kepadaku, aku berjalan keluar atas persoalan hidupnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi rezeki, harus yakin. Nah, kemudian selanjutnya tadi itu adalah falahu aslimu. Maka itulah orang Islam. Sempurna keislaman kita. Kita enggak bisa haji, ya berkurban lah. Salah satu amalan terbaik di 10 awal Zulhijjah. Dengan terakhir kata Allah adalah wabasyiril mukhbitin. Beri kabar gembira mereka, orang yang berkurban itu orang yang taat dan orang yang patuh. Semoga kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Dan kajian ini buat nakut-nakutin supaya kita mau berkurban tahun ini. Nah, paling tidak enggak takut, ya tahu lah paling tidak. Ya, kan masa enggak Islam Pak Ustaz? Iyalah, orang Islam berkurban. Nah, jadi jangan bilang tak cukup-cukup rezeki, karena kita tak pernah berkurban. Yang paling parah lagi udah mati baru sibuk nak berkurban. Untuk apa? Waktu hidup inilah. Karena yang kita cari akan tinggal, tak terbawa. Kalau ingin membawanya, juallah gelang, tak ada masalah doh. Tahun depan tak beli lagi yang baru. Zaman dia canggih sekarang. Gelang lama tak laku lagi doh. Nah, ya kan bisa. Bu, ada yang mau tanya?
Alhamdulillah, mantap. Alang roti rupun. Iyalah, sebulan sebelumnya dikasih semangat supaya ikut berkurban. Demikian saja yang dapat disampaikan pada sore hari ini. Semoga dapat memotivasi kita untuk ikut berkurban. Ya, kalau memang orang tua kita sudah tiada, maka daftarkan nama orang yang hidup. Niatkan untuk yang sudah tiada. Umpamanya ibu ada berempat keluarga, suami istri dah masuk. Ambil nama anak, masukkan, niatnya adalah untuk orang tua. Sedekah anak untuk orang tua dapat, betul. Tapi jangan buat almarhum di situ. Almarhum tidak ada lagi perintah untuk dia. Iza matal insan inqata amal illa min salas. Meninggal kita, tak bisa beramal lagi, tak bisa baca Quran, tak bisa sholat, betul. Illa min salas, sadaqatun jariyah. Waktu hidup sedekahlah. Nah, ini contohnya, ini mengalir pahalanya walau kita dah mati. Ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang diajarkan dapat. Siapa tahu dengan ngaji hari ini akan nak hidayah ke Palu tu kan, pulang bang kuliah nantilah kata Pak Ustaz, bisa kurban dulu kita, rezeki terbuka. Memang terbuka rezeki. Siapa tahu saya dapat pahala, ibu dapat pahala, amal ilmu mengalir itu pahalanya sampai keluarga itu berkurban seumur hidup. Saya dapat pahala. Kenapa? Ilmu. Nah, ibu dapat ilmu, dengan ilmu beramal dapat juga pahalanya, mendidik anak-anaknya berkurban. Begitu. Dan yang terakhir, wawaladun salihun yud'alah, anak yang soleh yang mendoakan. Jadi kalau kita berkurban, insyaallah Allah beri kita anak-anak yang soleh, karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali dapat disampaikan sore hari ini. Tutup dengan doa. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, lakal hamdu ya ma'bud ya zal jalali wal ikram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Mohon maaf ucapan tidak bertempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.